Malam ini kita akan belajar mengenai meresensi buku pengetahuan. Jadi, sebelum saya jelasin nih tentang resensi buku, kira-kira udah pernah lihat nggak sih bentuknya resensi buku ini? Atau mungkin kalau bingung dengan nama resensi atau ulasan buku, atau nama lainnya itu review buku, kira-kira pernah lihat nggak? Biasanya kalau di koran juga kita bisa menemukan resensi buku atau review buku. Nah, pernah ya Mbak Siti ya? Biasanya tuh kayak buku novel, tapi tidak hanya terbatas buku. Biasanya resensi juga ada resensi film, ulasan film. Biasanya kalau film itu ada kalau mau online itu ada di web. Kalau nggak salah namanya IMDb ya, .com. Itu banyak di situ preview mengenai film-film baru yang baru rilis. Oh, ada pertanyaan dari Mbak Aisyah. Beda. Jadi kalau kalau yang ditanyain Mbak Aisyah ini kan cerita singkat yang ada di halaman cover buku atau di film ya. Biasanya kalau pernah beli film CD film nggak, itu juga di sampulnya di belakangnya ada cerita singkatnya ya. Itu berbeda. Kalau itu namanya cuman preview filmnya aja. Sedangkan kalau resensi atau ulasan itu merupakan pendapatnya orang mengenai sebuah buku atau film itu. Tapi biasanya kalau di cover buku kan cuman review singkat kayak ringkasannya aja ya. Sedangkan resensi itu tulisannya orang, jadi pendapatnya orang lain mengenai buku tersebut atau pendapatnya orang lain mengenai sebuah film itu. Biasanya yang jadi gini bedanya, sebelumnya saya jelasin. Misalnya nih, saya mau ngeluarin buku novel gitu, misalkan aja udah keluar gitu, terus saya bagi ini ke mbak-mbaknya. Mungkin Mbak Siti dapat duluan, Mbak Daria, Mbak Aisyah, Mbak Rara, sama Mbak siapa tuh satunya. Nah kemudian mbak-mbaknya ini, salah satu dari mbak-mbaknya ada yang udah baca terus bikin tulisan, misal bukunya ini bagus, menceritakan tentang bla 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 bla, tapi kurangnya mungkin alur ceritanya kurang rapi atau apa. Nah seperti itu. Jadi resensi buku itu merupakan ulasan atau pendapat orang lain. Iya benar, ada Mbak Aisyah nih kayak testimoni, tapi testimoni yang lebih panjang ya, kayak dia itu mengulas gitu, memberikan pendapatnya, bagusnya itu di sisi apa, jeleknya di sisi apa gitu. Kalau testimoni kan biasanya singkat ya, pendek, paling cuman satu kalimat gitu. Tapi kalau resensi ini lebih panjang, bisa jadi satu halaman, mungkin satu halaman A4 gitu. Di sini juga saya tadi bikinin contohnya, mungkin bapaknya yang belum pernah melihat bentuk resensi itu tadi saya cariin di internet juga. Nah ini bisa lihat di layar kan ya, di slide yang saya bikin ini. Di sini saya kasih 3 contoh resensi. Yang di tengah ini resensi yang dimuat di koran. Jadi yang pertama sama kedua ini resensi sebuah buku ya. Tapi kecil banget ya, nggak begitu kelihatan. Mamanya kelihatan nggak? Cuman kelihatan secara ininya aja ya, bentuknya aja, nggak terlihat secara jelas ya. Iya gambarnya aja. Aduh nggak bisa diperbesar lagi. Nah, mungkin nanti ada di modul juga kalau nggak salah ada contoh resensi dari sebuah buku. Nah, kalau di sini di layar yang saya kasih contoh di sini disebutin kayak judul bukunya apa, siapa yang meresensi gitu kan. Terus ada tanggalnya juga di sini ada. Kalau film di sini ada durasi filmnya itu berapa. Kalau buku biasanya ada halaman bukunya. Nah itu nanti pelajaran kita kalau nggak salah halaman berapa ya?
halaman 48 gitu ya kalau nggak salah. Nah ini kalau yang di layar ini tadi saya cariin dari internet contohnya, mungkin ada mbak-mbaknya yang belum pernah ngelihat bentuk dari ulasan sebuah buku gitu. Nah kalau saya pribadi, saya biasanya sering melihat resensi mengenai film. Contohnya nih, misal lagi sumpek gitu ya, terus mau refreshing, biasanya kan nonton palingan. Nah kalau mau nonton biasanya kan ada film-film baru ya dipasang di bioskop, mungkin ada 5 film baru atau berapa. Nah biasanya biar saya nggak salah nonton, kan kalau salah nonton kayak buang-buang uang ya, beli tiketnya aja udah berapa. Nah itu biasanya saya baca tentang resensinya film itu atau ulasan dari orang yang sudah nonton. Mungkin ada yang tanya, terus nemunya gimana Miss? Bisa tahu dari mana? Googling aja. Kalau film tadi saya kasih tahu ya contohnya ya. Kalau film itu kebanyakan di IMDb kalau nggak salah, itu situs resminya apa gitu, lupa saya. Nah di situ ada kayak preview gitu, preview mengenai film-film yang baru rilis atau baru tayang. Selain itu di situ juga ya benar Mbak Isa, pernah tahu kan, pernah buka nggak? Dan di situ biasanya ada komentar orang, ada skornya, ada nilainya, ini nilainya berapa ya gitu kan. Jadi tahu, jadi buat ancang-ancang aja lah biar kita nggak salah nonton. Itu kalau film ya. Biasanya kalau film luar banyak resensinya, banyak orang yang mengulas gitu. Atau mungkin di blog-blognya orang. Jadi orang-orang biasanya sudah nonton film. Biasanya kan kalau film terkenal gitu banyak ya yang nonton. Contohnya aja kayak film Inside Out, udah pernah nonton belum atau pernah tahu belum yang film kartun itu? Nah itu kan banyak juga yang udah bikin kayak resensinya. Itu contohnya ya. Jadi fungsinya untuk apa? Fungsinya biar kita dia itu terkenal banget ya Mbak Siti ya, Lord of the Ring. Pasti juga banyak orang yang meresensi tentang film itu. Tapi ini tidak sebatas film ya. Kalau kita di materi ini kita akan belajar mengenai meresensi sebuah buku. Ini contohnya ya, ini contohnya. Mungkin buat yang belum pernah tahu bentuknya, jadi saya kasih ini loh yang dinamakan resensi itu, yang dinamakan ulasan itu. Oke, kalau gitu balik lagi ya. Nah, di sini juga dijelasin apa ya? Oh ya, orang yang menulis ulasan atau orang yang menulis sebuah resensi itu dinamakan resensator. Tadi yang saya ceritain ya, biasanya resensi-resensi atau ulasan-ulasan buku, novel, film biasanya dimuat di koran atau majalah. Majalah juga ada biasanya. Jadi dia meresensi sebuah buku gitu. Misal kayak buku Laskar Pelangi, contoh itu kan dulu terkenal banget ya. Atau film Assalamualaikum Beijing, itu pernah nonton nggak mbaknya? Mungkin udah pernah. Nah itu juga banyak ulasannya dan biasanya dimuat di majalah dan di koran. Biasanya kalau sudah dimuat di majalah atau di koran, pasti kan si penulisnya dapat uang ya. Nah itu juga kelebihannya. Jadi selain menulis, menyampaikan pendapatnya, menyampaikan ulasan mengenai buku yang telah dibaca atau film yang ditonton, juga dapat uang ya kalau udah dimuat. Tapi biasanya nggak semua ulasan dimuat karena pasti ada syarat-syaratnya gitu. Nah nanti kita belajar apa sih syarat-syarat membuat resensi buku itu atau resensi film itu. Nah ini iya lumayan buat sampingan ya. Jadi mungkin bapaknya kalau punya waktu luang terus hobinya nonton film atau baca buku, bisa itu nulis resensi ulasan gitu. Terus untung-untung kalau dimuat kan dapat rezeki, dapat tambahan gitu. Nah di sini dijelasin
definisi mengenai resensi. Kalau di modul dijelasin ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan buku atau ulasan buku. Tapi itu definisi dari definisi sebenarnya. Tapi kalau zaman sekarang ini sudah meluas ya. Resensi tidak hanya di dalam buku, tidak hanya meresensi buku, tapi juga bisa meresensi sebuah film, novel. Kalau di modul ini kan kita terfokus dengan buku pengetahuan ya, buku pengetahuan. Tapi pada dasarnya kalau sekarang lebih berkembang, meresensinya tidak sekedar pada buku tadi. Nah, terus tujuannya apa sih resensi ini? Ini juga seperti yang saya ceritain di awal-awal tadi. Di modul juga dijelasin ya. Resensi bertujuan untuk memberikan informasi atau pemahaman terhadap isi buku. Resensi juga bertujuan memberikan pertimbangan kepada pembaca apakah sebuah buku patut dibaca atau tidak. Nah, ini seperti yang saya ceritain tadi. Yang saya kasih contoh tadi kayak yang resensi film ya. Saya mau nonton film apa nih, ada film baru apa nih gitu. Tapi kan saya nggak mau buang-buang uang kalau filmnya jelek, ngapain gitu kan. Nah, makanya saya cari-cari resensi film. Atau mungkin mbak-mbaknya nih mau beli buku, mau beli novel aja gitu ya ceritanya. Terus bingung ya novel apa gitu kira-kira. Misal mau beli novel ini, harganya 500 NT kan, kalau tiba-tiba beli dan nggak tahu isinya kan aduh sayang ya, kayak buang-buang 500 NT kalau jelek. Nah, gimana caranya? Nah, mbak-mbaknya silakan googling aja, cari resensi apa gitu, masukin aja judulnya, judul bukunya apa, biasanya keluar. Terus tinggal baca aja mbak-mbaknya ulasannya, kira-kira buku ini bagus atau enggak. Nah, dari situ kan kita bisa mengambil pertimbangan jadi beli atau enggak. Nah, itu tujuannya. Jadi kita punya pertimbangan atau referensi gitu. Itu tujuan dari resensi. Nah, kira-kira dari yang saya terangin tadi, kira-kira ada yang pernah pakai atau pernah baca resensi nggak? Kayak saya tadi yang contohnya kayak mau nonton aja, cari resensi dulu biar nggak buang-buang uang. Ada yang punya pengalaman sama kayak saya, atau kalau mau nonton nonton aja orang dibayarin gitu? Ini suara saya kedengeran kan ya? Nah, iya bener ya, kalau kita dibayarin mah ikut aja, mau nonton apapun juga, atau walaupun jelek kita nggak rugi-rugi amat ya. Nah itu. Tapi kalau kita yang bayar sendiri ya harus cari yang benar-benar bagus lah menurut kita, yang sesuai selera kita. Nah, tadi kan saya cerita juga kalau resensinya bagus, dimuat di koran, dapat uang lumayan. Tapi kan nggak semua itu bisa dimuat di koran atau majalah. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena menulis ulasan sebuah buku atau sebuah film itu ada langkah-langkahnya, ada syarat-syaratnya. Yang paling gampang aja syaratnya itu apa? Nggak boleh subjektif. Contoh, saya nggak suka nih sama penulisnya, ya udah saya jelek-jelekin aja. Nah, itu kan nggak boleh ya kayak gitu. Nah, itu contoh yang paling gamblang. Tapi di modul ini dijelasin lebih rincinya mengenai langkah-langkah meresensi buku. Oh iya, nilai UTS-nya belum saya bagikan ya. Belum saya bagikan. Nanti saya bagikan. Biasanya kalau saya itu saya koreksi terus saya kirim balik ke mbak-mbaknya. Jadi mbak-mbaknya tahu nanti koreksinya di mana gitu, salahnya di mana.
Oke, ditunggu aja lah, insya Allah maksimal sampai minggu depan ya. Soalnya kelas ini paling banyak. Gitu. Terus lanjut lagi ke materi ya. Nah, kita masuk ke langkah-langkah meresensi buku. Jadi ada tahapannya gitu, kita meresensi buku, nggak asal-asalan aja. Yang pertama, menjelajahi atau menjajaki buku yang diresensi. Ini maksudnya gimana nih Miss ya gitu. Maksudnya kita harus tahu tentang seluk-beluk buku atau film yang mau kita resensi atau yang mau kita ulas atau yang mau kita review gitu ya. Jadi harus tahu contohnya, tahu apa, tahu judulnya, tahu siapa penulisnya, penerbitnya siapa, terus tahu informasi seluk-beluk mengenai bukunya, ada kapan dan di mana diterbitkan, terus ada halamannya, intinya data-datanya, data-data dari sebuah buku atau film, tebal halamannya, berapa harganya, ini bisa disebutin juga. Kemudian dan yang penting juga jenisnya, biasanya kan banyak ya jenis buku. Contohnya ada novel, ada buku pengetahuan. Novel pun itu biasanya jenisnya banyak kan ya, ada novel fiksi, ada novel kisah nyata, ada drama, ada novel misteri, ada novel macam-macam ya novel itu ya. Nah itu juga harus tahu dia termasuk jenis apa. Terus kalau kalau film juga harus tahu dia filmnya termasuk jenis apa, action kah, atau drama, atau komedi gitu, harus tahu jenisnya. Terus apa lagi ya, tadi kalau Mbak Siti kan suka The Lord of the Ring ya, itu termasuk apa ya jenisnya ya, tahu nggak jenisnya? Action bukan ya? Oh, adventure, petualangan gitu ya. Soalnya saya belum pernah nonton nih sampai sekarang nih Mbak Siti nih, cupu ya. Itu juga sequel kan ya, ada, maksudnya sequel itu ada part 1, 2, 3 gitu ya. Nah itu jadi, oh, nah mungkin Mbak Siti nanti bisa meresensi tuh kalau keluar yang paling baru, yang mau keluar, mau rilis, bisa ditulis resensi karena udah tahu sequelnya gitu. Kayak Star Wars gitu kan, sudah yang baru kemarin juga pasti banyak resensinya. Oh udah habis sampai 3 aja itu. Oh, nah itu jadi sebelum mereview atau mengulas buku harus tahu ya seluk beluknya. Misal kayak tadi Mbak Siti mau meresensi, ini contoh aja ya, meresensi film uh, Lord of the Ring gitu, harus tahu dia sequelnya sampai berapa, trilogi. Terus durasinya berapa, durasi filmnya. Misal 2 jam atau 1 jam atau 90 menit atau berapa. Terus siapa penulisnya, siapa sutradaranya, siapa produsernya, itu juga harus tahu biasanya. Tapi kalau film paling sutradara ya. Nah ya, saya nonton yang The Hobbit aja tuh. Nah itu pertama. Jadi syarat pertama untuk meresensi sebuah buku harus tahu seluk beluk tentang bukunya sampai tebal halamannya itu berapa. Kalau meresensi sebuah film harus tahu juga durasi filmnya tuh berapa, sutradaranya siapa, terus durasinya berapa. Nah itu yang pertama. Kedua yaitu membaca buku. Nah ini pasti ya, kalau kita nggak membaca bukunya gimana mau kita ngerti ini ceritanya tentang apa gitu. Nah kalau film gimana, ya harus ditonton kan, harus ditonton dengan seksama, cermat, dan teliti. Jangan sampai ada yang kelewat. Tapi biasanya gini, harus ada rasa suka ya biasanya.
kalau nggak suka pasti pasti mungkin nontonnya nggak teliti ya. Kayak saya aja misal nonton The Hobbit gitu, nggak tahu siapa sutradaranya gitu ya. Nah, Mbak Siti mungkin ada lebih ngerti karena emang suka, biasanya didasari dengan suka atau suka buku, atau mungkin yang lain pernah baca suka novelnya karangan siapa gitu ya. Mungkin karangan siapa ya kalau buku ya, Terelie atau siapa gitu ya. Nah, itu bisa harus sesama dan teliti. Nah, itu tadi Mbak Siti seperti yang saya ceritain, mau beli apa ya? Hmm. Nah, itu tadi kan saya bilang di sini kan ada berapa ya, banyak ya muridnya. Nggak semuanya suka baca buku kan. Termasuk saya sendiri juga kurang suka membaca buku. Tapi di materi ini kan meresensi buku ya. Tapi kan tadi yang saya ceritain, meresensi itu tidak melulu tentang buku, film juga bisa meresensi. Nah, kenapa itu saya kasih contoh banyak ke film? Karena saya takutnya mungkin banyak ada yang nggak suka baca gitu ya. Jadi bisa tetap memahami materi ini tapi dengan contoh yang lain. Nah, gitu. Terus, nah bagus nih Mbak Siti suka baca nih. Terus setelah membaca buku atau melihat filmnya, di sini menandai. Kalau yang nomor 3 di sini menandai bagian-bagian buku yang diperhatikan secara khusus dan menentukan bagian-bagian yang dikutip untuk dijadikan data. Contohnya, kalau di buku dulu ya, saya kasih contoh di buku dulu ya. Ada yang tanya, ini halaman 48 kalau nggak salah Mbak Aisyah, sekitaran halaman situlah di modul. Jadi setelah kita baca, kita harus tahu kan tadi di awal harus teliti tentang isi bukunya. Nah, biasanya buku kan halamannya nggak cuma 5 halaman, 10 halaman. Biasanya kalau novel atau buku gitu kan banyak ya, halamannya bisa ada yang lebih dari 100 atau bahkan lebih dari 200 biasanya ada. Nah, itu kita tandai bagian-bagian yang penting. Bagian-bagian penting ini bisa jadi bagian-bagian yang menurut mbaknya menarik. Contohnya, misal saya baca buku Laskar Pelangi. Oh, di Laskar Pelangi ini menceritakan tentang tempatnya kayak indah gitu. Nah, saya tandai biar saya nggak lupa, saya tandai dulu. Karena nanti mau saya masukin ke ulasan saya, bahwasanya di buku Laskar Pelangi ini menceritakan tempat yang begitu indah di Belitung, di mananya nanti diikutin di situ. Nah, itu harus ditandai. Biar apa? Tentunya biar nggak lupa ya. Biar nggak lupa dan mau diikut sertakan di ulasan kita gitu. Terus kalau nonton gimana? Kalau film gimana nih Miss? Menandai bagian-bagian pentingnya. Biasanya diinget-inget ya. Tapi kalau memang pada dasarnya sudah suka filmnya gitu, mungkin kayak yang Mbak Siti tadi kan emang suka filmnya gitu, jadi pasti nontonnya teliti tuh kayak gitu orang-orang yang suka. Nah, itu harus diingat-ingat mana sih bagian-bagian penting dari filmnya, mungkin latar belakangnya atau karakternya. Oh, ini ada karakter baru nih, contoh misal di The Lord of the Ring yang kedua, oh ada karakter baru nih di sini yang di uh, sequel pertamanya nggak ada. Nah, itu juga harus diingat namanya, karakternya itu karakter antagonis atau protagonis, diingat-ingat karena pasti nanti disebutin di ulasannya, di resensinya gitu. Terus setelah menandai atau mengingat-ingat bagian-bagian pentingnya, yang keempat yaitu membuat sinopsis atau intisari buku yang akan diresensi. Mbak Siti ini sampai ingat semua ya. Bagus nih. Nah,
Jadi setelah mengetahui seluk-beluk, membaca bukunya, menandai, kemudian bikin ringkasannya, ringkasan tentang cerita keseluruhan filmnya atau bukunya, tapi nggak usah panjang-panjang. Mungkin ceritanya bisa beberapa kalimat aja gitu kan, mungkin 10 kalimat udah cukup, ya, tentang sinopsisnya atau review tentang cerita buku atau filmnya gitu. Kemudian setelah membuat sinopsis atau intisari bukunya atau review atau ya, atau cerita tentang filmnya, kemudian menilai. Nah, ini di sini bedanya review buku sama di resensi. Kalau di resensi itu ada nilainya. Tadi yang saya bilang, jadi kan orang yang membaca itu sudah tahu, oh ini bukunya bagus atau enggak. Ada pertanyaan, review sama sinopsis sama enggak? Kalau sinopsis itu ringkasan, review juga. Kalau review itu bedanya, sebenarnya kalau review itu dia lebih mengarah atau lebih mirip ke resensi buku, Mbak Siti. Bedanya kalau sinopsis itu menceritakan ulang kembali mengenai sebuah buku atau sebuah film atau sebuah cerita. Tapi kalau mereview itu selain dia menceritakan kembali gitu, tapi dia ada kayak menilai. Contohnya menilai buku ini nggak bagus karena alur ceritanya loncat-loncat. Contoh. Jadi ada sisi nilai menilainya. Sedangkan kalau di sinopsis kan nggak ada ya, dia cuma menceritakan ulang kembali gitu. Tapi kalau di review nih ada nilainya, ada kayak pendapat kitanya gitu. Tapi kalau kita ngasih pendapat atau mereview sebuah buku itu nggak boleh subjektif. Subjektif di sini contohnya Mbak Siti atau Mbak Aisyah atau Mbak yang lain, Mbak Rara, Mbak Sri, Mbak Daria nulis buku. Terus saya mau resensi nih, saya mau mereview bukunya Mbak, terus saya nggak suka, saya nggak suka ini sama Mbak ini, ya udah saya jelek-jelekin aja nih reviewnya biar orang lain nggak mau beli. Nah itu nggak boleh kayak gitu. Jadi kita walaupun nggak suka, walaupun ini harus tetap objektif namanya, harus tetap netral. Kalau misal itu walaupun saya nggak suka nih ya sama penulisnya, tapi kalau bagus ya harus diakui bagus, disebutin sisi bagusnya itu di mana. Kalau nggak suka, bukan nggak suka ya, kalau jelek ya bilang jelek, di mananya bagian jeleknya gitu. Tuh. Terus, nah ini yang nomor 5 tadi ya, menilai buku. Ini tadi perbedaan mereview sama sinopsis tadi juga kaitannya dengan menilai buku atau menjudge bukunya ini kayak apa. Nah yang dinilai apa? Di sini disebutin ya, kayak sistematika penulisannya, bisa jadi promosi, bisa jadi kalau dia mereviewnya bagus, maksudnya memang kalau filmnya bagus dan dia menceritakan tentang kelebihannya saja ya bisa jadi promosi. Tapi kan ya adalah orang yang mereview kalau film ini jelek, alurnya loncat-loncat, juga ada yang kayak gitu. Nah itu saya bilang tadi harus netral ya, nggak boleh subjektif. Nah di sini yang dinilai apanya sih? Tadi kan yang saya jelasin itu ya, bukan penulisnya ya yang dinilai, tapi tentang bukunya atau filmnya. Yang pertama yaitu sistematika penulisan, yaitu hubungan antara bagian yang satu dengan yang bagian yang lain. Ini tadi seperti yang saya bukan sih, contohnya kayak antara bab 1 dengan bab 2. Nah itu berhubungan atau enggak. Nah kalau nggak berhubungan kan biasanya susah dipahami ya. Nah itu yang dinilai. Misal kalau sistematika penulisannya bagus, hubungan antara bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan seterusnya bagus ya, kita harus tulis di reviewnya. Kalau
Penulisan dari buku A bagus, ditulis secara sistematika antara satu bagian dengan bagian yang lain. Misal kalau jelek ya harus ditulis jelek, mungkin sistematika penulisannya kurang terjalin dengan bagus antara bagian satu dengan bagian yang lain. Kalau bagusnya misal kalau ada jeleknya gitu disebutin aja, misal dari bagian ketiga ke bagian keempat ini kurang nyambung atau kurang apa gitu, harus ditulis juga. Kemudian setelah sistematika penulisan, isinya ini juga harus penting ya. Kayak film aja, misal wah filmnya jelek gitu, berarti kan itu tentang isinya kan. Nah yang jelek apanya gitu, misal inti ceritanya gitu. Terus penggunaan bahasa, biasanya kalau novel penggunaan bahasanya lebih ke santai, informal. Contohnya gimana? Biasanya kalau novel kan tentang cerita-cerita gitu ya, cerita kehidupan sehari-hari. Biasanya kalau di novel nyebutin kayak lo gue. Nah sedangkan lo gue itu kan bukan formal ya. Kalau formal kan saya dan kamu, atau saya dan anda. Nah itu contohnya juga harus di review. Biasanya yang pernah saya baca kalau penggunaan bahasa kayak gini, contoh review novel nih ya. Di novel A penggunaan bahasanya santai, mudah dimengerti. Nah kayak gitu, tidak terlalu formal, tidak kaku. Nah itu salah satu contoh menilai penggunaan bahasanya. Terus memilih aspek tertentu. Nah ini bapaknya harus milih mau apa yang dikomentari. Misalnya kalau film tadi karakternya, atau kalau The Lord of the Ring kan banyak bentuk-bentuk aneh ya Mbak Siti ya. Mau dikomentari itunya juga boleh. Banyak bentuk-bentuk baru di situ, makhluk-makhluk baru, boleh dikomentari itunya. Itu disebutin kayak tadi siapa aja gitu ya. Nah, itu boleh. Atau alur ceritanya juga boleh. Alur cerita tentang ini alur ceritanya ke depan, maksudnya menceritakan dari sekarang ke masa depan, atau alur ceritanya flashback, menceritakan masa lalu. Itu. Jadi memilih apa yang dinilai di situ. Jadi biasanya review antara satu orang dengan orang lain itu berbeda. Bedanya di mana? Bedanya di sisi penilaiannya. Mungkin ada satu orang ini mengatakan bagus dilihat dari alur ceritanya. Orang lain menilai tidak bagus dilihat dari apa? Dari karakternya atau apa gitu bla bla. Jadi macam-macam, berbeda-beda setiap orang biasanya. Itu yang kelima. Terus yang keenam, yang terakhir, yaitu melaporkan dan memperbaiki resensi yang ditulis. Nah, melaporkan ini gimana? Biasanya dia komunikasi ya, menjalin hubungan dengan penulis, mungkin di email gitu. Saya membuat tulisan mengenai buku Anda, saya mereview buku Anda. Reviewnya seperti ini gitu. Dan memperbaiki resensi itu kita setelah menulis kita cek ulang apa ada yang salah mungkin gitu. Jadi intinya dicek ulang aja gitu, memastikan. Jadi keseluruhan itu langkah-langkah untuk membuat resensi, baik resensi buku, resensi film, resensi novel, atau resensi apa lagi ya, cerita gitu. Ada 6 tahapan. Dari yang saya jelasin tadi, ada pertanyaan nggak tentang langkah-langkah meresensi buku nih? Atau saya kecepatan ngejelasinnya?
jelas ya. Yang lain kemana nih selain Mbak Siti nih? Kok nggak ada suaranya? Yang lain jelas juga. Mbak Daria tadi udah bisa dengar suara saya nggak? Atau masih putus-putus? Ya, yang lain kemana nih? Atau mungkin yang lain sambil nyambi ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan tentang langkah-langkah membuat resensi tadi, kita lanjutkan tentang poin-poin pentingnya di dalam sebuah resensi atau ulasan. Tapi momennya jangan terpaku dengan kata-kata resensi ya. Resensi ini sama halnya kayak ulasan atau sama halnya kayak review. Ingat ya, review tadi yang ditanyain Mbak Siti itu beda sama sinopsis ya. Kalau sinopsis itu menceritakan kembali tentang alur cerita, tentang ceritanya atau tentang bukunya atau tentang filmnya. Sedangkan mereview itu ada sisi penilaian, bagus jeleknya. Oh iya Mbak Aisyah, kelasnya sampai jam 11-an ya, karena saya mau saya kan punya utang satu pertemuan ya di kelas ini ya, jadi saya mau bayar utangnya sekalian malam ini biar nggak numpuk-numpuk nanti. Oke, nggak keberatan kan? Nggak keberatan kan ya? Oke. Nah, jadi setelah langkah-langkah membuat resensi, kemudian kita harus perhatikan poin-poinnya, poin-poin penting dalam membuat resensi. Maksudnya gimana nih poin-poin penting nih gitu. Nah, yang pertama dulu, jadi kalau di contoh yang saya bikin di sini, saya cariin di internet nih ya tadi ya. Nah, kalau bisa dilihat dari ketiganya, di paling atas sendiri itu kan ada judul ya. Nah, judul yang ini. Jadi setiap resensi buku ataupun film, sebenarnya saat contoh yang saya ambil dari internet yang pertama dan kedua ini resensi dari buku. Sedangkan yang ketiga ini resensi dari film. Filmnya judulnya Alangkah Lucunya Negeri. Ini kayaknya ya kalau nggak salah. Jadi yang pertama itu yang harus diperhatikan itu judul resensi. Jadi judul ini harus dibuat semenarik mungkin dan benar-benar menjiwai seluruh tulisan. Nah, maksudnya menjiwai di sini gimana nih? Maksudnya ini judulnya itu mewakili tulisan atau resensi atau review yang dibuat oleh mbak-mbaknya. Jadi nggak boleh nih judulnya jauh di luar topiknya, nggak boleh. Selain itu, judul ini kan kayak daya tarik pertama kali kan. Karena apa? Judul ini biasanya ditulis lebih gede. Kalau judulnya biasa-biasa aja kan kita agak males kan bacanya gitu ya. Jadi judulnya harus dibuat semenarik mungkin. Terus misal kalau masih bingung, judul ini juga bisa dibuat di terakhir. Jadi karena judul itu harus mewakili seluruh tulisan, jadi boleh dibuat di terakhir. Karena nanti takutnya kalau dia dibuat di awal, nanti tulisannya bisa melenceng gitu kan. Nah ini tapi nggak ada
nggak ada apa ya, nggak ada patokan judul ini harus dicari pertama atau ditulis terakhir. Nah itu terserah terserah si penulisnya aja. Kalau memang dia mau bikin judul duluan ya nggak apa-apa, kalau susah bikin judul terus judulnya terakhir gitu ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya pribadi sih, kalau bisa nulis nulis artikel atau nulis apa gitu ya, saya lebih seneng judulnya dulu. Karena apa? Karena biasanya buat patokan gitu ya. Jadi kalau saya sudah punya judul terus nulis gitu, nulis cerita atau nulis apa, jadi tetap ada patokan ke judulnya lagi, jadi biar nggak keluar kemana-mana topiknya gitu. Itu kalau saya pribadi. Tapi kalau mbak-mbaknya punya gaya yang lain, mungkin saya bingung nih Miss, bikin judul, ya udah nanti aja di terakhir aja gitu, boleh. Tapi biasanya judul ini yang paling susah bikinnya, karena dia harus benar-benar menarik ya bikin judul ini, bukan hanya resensi buku aja. Kalau bikin apa ya, contoh novel aja judul gitu kan, judulnya juga harus menarik kan. Untuk menarik dia itu kayak daya daya tarik pertama gitu, orang melihat pertama itu kan judulnya kan. Kalau judulnya udah nggak menarik aja, paling males. Contohnya nih, uh, tapi nanti saya takutnya nggak apa ya, contoh aja ya, tapi saya nggak menjelekan ya. Contohnya aja, misal judul ada film judulnya kayak Setan Keramas gitu, nah itu kan udah nggak menarik ya. Nah gitu kan, kalau saya pribadi judulnya udah kayak gini, udah males ngelihatnya filmnya. Nah itu contohnya. Jadi judul itu harus dibuat menarik tuh ya. Apalagi ya, banyak dulu tuh film-film yang kayak judulnya kayak aduh ya gitulah. Terus apalagi film-film horor di Indonesia ya, tapi ya nggak semua sih. Apalagi nih, yang kedua setelah judul, kemudian nah itu tadi seperti yang saya bilang Mbak Aisyah, biasanya setiap orang itu beda-beda dia. Ada orang yang suka bikin judul dulu, ada orang yang susah mikir judul dulu, dia mesti nulis dulu baru nanti kepikiran judul, atau di tengah-tengah proses menulis kepikiran judulnya. Nah itu tergantung gayanya orang masing-masing, nggak ada patokannya. Jadi kemudian setelah judul itu data buku. Nah ini termasuk bagian-bagian penting dari buku yang harus dicatat ya. Nah di sini ada apa aja nih yang dimaksud data buku yang penting itu. Yang pertama itu judul bukunya. Jadi kita mau nge-review buku terus nggak tahu judul bukunya kan lucu ya. Kayak ini paling review abal-abal nih, dia kayaknya mau uang aja nih dibayar, tapi nggak tahu beneran. Nah itu nggak boleh. Jadi kita kalau mau mereview buku atau mereview film harus benar-benar tahu tentang data atau seluk beluknya, apa aja sih gitu yang penting. Nah di sini ada judul buku, ini seperti yang saya jelasin tadi ya di langkah-langkah tadi. Pengarangnya siapa, penerbit ini juga penting, penerbitnya siapa. Mungkin kalau film sutradaranya siapa, penulisnya siapa gitu ya. Kemudian tahun terbitnya, cetakan keberapa. Biasanya kalau bukunya laris atau populer gitu, kayak Harry Potter gitu kan, bukunya laris ya ke seluruh dunia. Nah itu biasanya dicetak berapa kali. Nah yang buku yang direview, misal saya review ini yang saya beli, itu cetakan pertama, itu juga harus disertakan cetakan ke-1 atau cetakan kedua atau cetakan ketiga gitu. Terus setelah tahun terbit, cetakan, tebal buku. Biasanya boleh disebutin bukunya itu total berapa halaman. Misal ada 200 halaman. Kalau di film itu durasi berarti ya. Durasinya berapa filmnya. Ada film yang durasinya cuma 1 jam 60 menit, tapi ada juga film yang durasinya sampai 3 jam.
ada loh yang panjang banget gitu sampai kita udah mau ngantuk sampai lapar gitu ya. Contohnya dulu zaman saya masih kecil tuh ada film-film India di TV ya. Film India dulu tuh biasanya tuh sampai 3 jam gitu, 2 jam lebih lah intinya, sampai capek nontonnya sendiri. Nah itu contohnya. Tebal buku juga, misal berapa halamannya, 70 kayak 100 atau berapa itu juga harus disebutin. Terus yang terakhir, karya buku. Ini juga jika diperlukan. Atau kalau di film juga dia harus disebutin sequel keberapa gitu ya, kalau udah sequelnya. Kalau trilogi juga harus disebutin trilogi gitu. Tuh contoh data-data penting yang harus kita catat atau kita cermati dari sebuah buku atau film ya. Kalau film juga biasanya tahun rilis itu tahun dipasarkan. Kemudian setelah judul buku, data buku, yaitu pembukaan. Nah ini bedanya di review sama sinopsis. Kalau sinopsis kan cuman sekedar menceritakan kembali, sedangkan kalau di review atau di resensi atau ulasan itu ada pembukaan. Pembukaannya itu di sini disebutin ya, bagian pembukaan itu harus menyebutkan, memperkenalkan siapa pengarangnya, apa saja karya-karyanya, prestasi apa yang pernah diperoleh. Nah misal kalau penulisnya udah terkenal gitu ya, dia kan biasanya punya buku berapa gitu. Atau kalau mungkin dia saking banyaknya buku yang udah ditulis, mungkin bapaknya kalau nyebutin semua nanti halamannya penuh ya, boleh disebutin buku yang paling populer yang pernah dia bikin, boleh sebutin apa aja gitu, terus apa aja karyanya, terus prestasi apa yang pernah diperoleh. Nah mungkin penulis itu pernah dapat award apa, mungkin dia jadi penulis terbaik tahun 2015 atau apa, itu juga harus disebutin di bagian pembuka ulasannya ya. Terus kemudian membandingkan dengan buku sejenis yang sudah ditulis baik oleh pengarang sendiri maupun pengarang orang lain. Mungkin contohnya misal buku Harry Potter. Harry Potter itu kan banyak ya sequelnya ya. Saya sampai lupa itu ada berapa sequelnya. Nah biasanya di pembukaan itu juga dibandingkan sequel pertama dengan sequel kedua, atau part pertama dengan part kedua. Ini juga tadi saya jelasin di langkah-langkah juga ya. Atau mungkin 8 ya, bener ya Mbak Siti, ada 8, banyak banget pokoknya ya kalau Harry Potter. Atau mungkin misal Lord of the Ring, saya bingung ngomongnya. Ada 3 sequel ya, ada trilogi. Itu juga dibandingin, misal sequel kedua itu perbedaannya apa sih dari sequel pertama gitu, atau sequel ketiga yang terakhir perbedaannya apa dengan yang pertama dan kedua, itu juga disebutin di bagian pembukaannya. Pasti biasanya ada perbedaan ya, mungkin. Nah itu tuh contohnya yang menceritakan macam-macam ya. Ada yang bagian kayak mungkin yang di pertama masih memperkenalkan keluarganya, sedangkan yang kedua dia sudah mulai apa ya, ceritanya udah beda, latar belakangnya sudah beda. Nah gitu harus diceritakan perbandingannya dengan karangannya yang sebelumnya, atau bisa dibandingkan juga dengan karya yang lain, penulis yang lain. Contoh aja, misal Mbak Siti Nuraini nih udah nonton Harry Potter sama Lord of the Ring, boleh dibandingin. Mungkin bandingin tentang bentang apanya ya, karakternya. Mungkin kalau karakter Harry Potter itu dia lebih ke apa, penyihir gitu, sedangkan kalau di Lord of the Ring tentang apa gitu, dibandingin. Tapi harus sama ya membandingkan ini, jangan membandingkan misal
film komedi dibandingkan dengan film horor, jelas-jelas nggak bisa dibandingkan kan ya. Jadi harus sama levelnya untuk membandingkan. Contohnya nih, misal kalau contoh yang paling gampang ya, saya dibandingkan dengan siapa ya, laki gitu kan, nggak boleh ya. Jadi harus setara, membandingkannya tuh harus sejenis, buku novel fiksi dengan novel fiksi, film action dengan film action. Jangan dibandingin nanti filmnya Jet Li sama film kartun, kan ya nggak masuk akal kan, nonsense gitu kan, nggak boleh. Jadi di sini kan disebutin juga buku yang sejenis atau film yang sejenis, jadi nggak boleh berbeda. Terus setelah membandingkan, memaparkan kekhasan atau cirinya, sosok jadi setelah memperkenalkan pengarang, membandingkan karyanya, kemudian menjelaskan bagaimana sih pengarang ini mendapatkan judulnya. Biasanya kalau penulis itu dia punya gaya menulis sendiri ya. Contoh aja kayak Rowan Atkinson, dia penulisnya si Harry Potter tadi. Dia buku yang dikeluarkan kan pasti ya model-model penulisannya kan ya seperti itu ya kan, tentang penyihir-penyihir, tentang fiksi-fiksi gitu. Nah itu juga bisa dipaparkan, dijelaskan tentang spesialisasinya penulisnya itu tadi, atau ciri khas yang lain, itu boleh dijelasin di pembukaan, bagian pembuka reviewnya ya. Kemudian yang terakhir yaitu mengungkapkan kesan terhadap buku. Mungkin bisa disebutin secara singkat di pembukaan reviewnya itu, kalau buku ini bagus gitu, overall bagus, atau secara keseluruhan bagus, mungkin tuh, atau buku ini secara alur cerita tidak begitu menarik. Nah itu boleh diungkapkan di pembukaannya tuh. Kemudian setelah pembukaan ada tubuh ya. Ini seperti kayak kita mau membuat artikel aja. Kalau kita membuat artikel kan pasti ada pembukaan, isi, sama penutup ya. Tadi isi pembukaannya sudah saya jelasin tadi di bagian ketiga, yang ada memperkenalkan pengarangnya, membandingkan, menjelaskan ciri khas penulisnya, terus mengungkapkan kesan terhadap buku. Kemudian isinya, isi dari resensi buku. Nah ini apa nih isinya? Tentu saja ini tentang penilaian kita ya. Kalau di modul ini dia dijelasin ada 5 jenis mengenai isi dari resensi buku, yaitu yang pertama ada sinopsis atau ringkasan buku. Nah ini tadi ya pertanyaannya Mbak Siti ya, bedanya review sama sinopsis. Sinopsis itu bagian dari review. Nah jadi tubuhnya itu ada menceritakan ulang tentang bukunya atau tentang filmnya. Kemudian yang kedua yaitu ulasan singkat buku disertai kutipan singkat. Kutipan singkat ini tadi yang saya jelasin, kalau mbak-mbaknya membaca buku atau menonton film harus ditandai bagian pentingnya. Misal bagian pentingnya tentang tempatnya, latar belakangnya di mana. Nah itu harus diingat-ingat atau dicatat. Karena apa? Karena nanti diikut sertakan di mana, di tubuh atau isi resensi yang mau kita buat di sini di poin B ya. Tuh. Kemudian yang ketiga yaitu mengungkapkan keunggulan dan kelemahan buku. Nah ini tentang penilaian ya. Contoh keunggulannya apa bukunya, misal keunggulannya karakter yang diceritakan itu sangat kuat, berbeda dengan buku-buku yang lain, itu contohnya misal. Terus kelemahannya apa, misal kelemahannya alur ceritanya tidak jelas, membuat pembaca bingung. Nah itu contoh ya. Nah
di dalam menulis keunggulan dan kelemahan ini kita juga harus berhati-hati loh. Kadang kalau kita udah terlalu suka sama buku atau film kan kadang kita terlalu kayak menulis keunggulan aja ya, lupa kelemahannya gitu. Nah ini juga nggak boleh, jadi harus benar-benar kita memposisikan diri itu netral. Kalau dia punya kelemahan ya tulis, nggak boleh ditutup-tutupi karena saya dapat uang nih dari penulis nih, kan disogok jadinya, nggak boleh ya kayak gitu ya. Jadi harus benar-benar jujur itu, harus ada misal ada kelemahan apa gitu ya ditulis aja gitu. Nah ini yang paling penting ya. Hari Selasa kemarin juga saya ada kelas bahasa Indonesia juga. Pelajarannya itu menulis laporan. Nah saya juga menekankan yang paling penting itu adalah kejujuran. Karena zaman sekarang tuh banyak banget ya orang-orang buat laporan terus di markup. Pernah dengar nggak, di markup itu dipalsukan gitu. Tujuannya apa? Banyak tujuannya, menutup-nutupi kesalahan atau mau ngambil profit sendiri. Nah itu nggak boleh ya kayak gitu ya. Itu pelajaran sangat berharga banget. Jadi harus benar-benar jujur dalam menulis laporan dan juga ini mereview buku. Kita juga harus benar-benar jujur. Kalau dia nggak punya keunggulan, cuman punya kelemahan, ya udah jangan sungkan-sungkan, tulis aja memang kayak gitu kenyataannya kayak gitu ya. Jadi itu poin pentingnya, kita harus netral di sini. Nggak boleh karena si penulisnya kan teman saya ya gitu, jadi nggak enak nih kalau saya nulis kelemahan bukunya. Nah itu nggak boleh kayak gitu. Atau biar dimuat di koran saya tulis keunggulannya aja nih. Nah itu juga nggak boleh, nanti kita menjerumuskan orang yang mau pembaca baru dong ya, nggak boleh kayak gitu. Nah kemudian setelah keunggulan dan kelemahan yaitu tinjauan bahasa. Ini tadi yang saya jelasin di awal tadi juga, bahasa yang digunakan penulis ini gayanya seperti apa sih, gayanya formal kayak pakai bahasa yang formal atau yang informal gitu, yang santai atau gimana gitu, atau bahasanya ruwet nih susah dimengerti, berbelit-belit. Nah itu contohnya. Terus kemudian yang terakhir, kesalahan cetak. Ini kalau ada kesalahan cetak, makanya tadi kan dia harus nyebutin juga misal bukunya itu cetakan keberapa gitu. Mungkin ada kesalahan cetak, jadi penerbit bisa memperbaiki di cetakan berikutnya. Nah itu contohnya. Dan yang terakhir yaitu penutup ya, penutup resensi atau penutup ulasan. Nah isinya apa? Isinya ya berisi buku ini biasanya kayak rekomendasi gini ya, buku ini tuh bagusnya dibaca oleh kalangan siapa gitu, atau kenapa perlu dibaca, kenapa sih mesti beli buku ini, kenapa sih mesti nonton film ini. Nah itu berada di bagian terakhir ya. Misal film Mbak Aisyah tadi nyebutin film Narnia gitu, kenapa sih mesti nonton film Narnia. Mungkin si penulis di bagian penutup menyebutkan, film ini sangat rekomendasi untuk ditonton anak-anak karena di situ dia memberikan pelajaran-pelajaran tentang semangat hidup atau apa gitu ya, mengenai pelajaran tentang pantang menyerah atau kebersamaan. Nah itu ditulis di bagian penutup itu ya. Atau mungkin di film horor gitu ya, di reviewnya ditulis film ini tidak cocok ditonton untuk anak-anak karena mempengaruhi mentalnya atau apa gitu. Nah itu juga ditulis di bagian penutup ulasan atau review dari sebuah buku atau film. Nah dari poin-poin penting yang harus ada di dalam resensi buku, ada pertanyaan nggak? Atau saya kecepatan tadi jelasinnya? Ada pertanyaan?
pertanyaan nggak kira-kira? Kok sepi ya? Oh, ada pertanyaan. Apa nih pertanyaannya nih Mbak Siti? Ada pertanyaan apa nih? Oh, nggak ada. Oke, oke, oke. Yang lain juga nggak ada pertanyaan. Atau udah capek nih, udah malam. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke contoh resensi ya. Lanjut ya ke contoh resensi ya. Nah, ini ada contoh resensinya. Tadi saya menjelaskan panjang lebar. Nah, ini sekarang ada contohnya di sini di layar ya. Jadi yang paling penting tadi untuk meresensi buku kan data-data bukunya tuh harus ditulis ya. Nah, ini contohnya. Tapi yang pertama itu judulnya yang dinamakan judul. Terus misal ada pertanyaan, Miss, judul resensi itu apakah harus sama dengan judul bukunya? Enggak harus sama. Jadi dia bisa beda. Contohnya kayak seperti ini, resensi yang sekarang ada di layar ini kan judul bukunya Siapakah Albert Einstein, sedangkan judul resensinya itu Albert Einstein titik dua ilmuwan brilian. Nah, ini judul resensi. Jadi berbeda ya judul resensi sama judul buku ya. Saya tulis di sini. Kok jelek ya? Ini judul resensinya ya, Albert Einstein ilmuwan brilian. Sedangkan judul bukunya Siapakah Albert Einstein? Kira-kira nih dari mbak-mbaknya yang oleh di sini tahu nggak, pernah dengar nggak nama Albert Einstein? Atau belum pernah nih? Pernah ya? Alhamdulillah pernah nih. Sering dengar. Atau mungkin kalau mbak-mbaknya yang nggak tahu Albert Einstein, pernah tahu nggak kejadian Jepang yang dibom atau Nagasaki Hiroshima, inget nggak? Pernah tahu kejadian itu nggak? Nah, pernah dengar ya kejadian bom atom di Nagasaki sama Hiroshima? Pasti pernah ya, itu rame itu kalau nggak ada kejadian itu Indonesia pasti itu juga yang memicu kemerdekaan Indonesia ya, dijatuhkan
dijatuhkannya bom atom di Nagasaki sama Hiroshima itu kan. Dari situ Jepang lumpuh, terus penjajah Jepang yang ada di Indonesia juga agak goyah kan. Nah itulah sejarahnya seperti itu. Nah, apa hubungannya bom atom di Nagasaki dan Hiroshima sama Albert Einstein? Nah, Albert Einstein ini yang menemukan bom atom. Tapi bukan dia yang ngebom Nagasaki sama Hiroshima ya. Tapi dia penemunya, penemu bom atomnya. Nah, itu ya. Jadi dia ini penemu bom atomnya, tapi bukan yang mengebom Nagasaki sama Hiroshima ya, beda. Tapi dia penemunya. Di sini, selain itu, selain penemu bom atom, dia juga menemukan banyak banget penemuan-penemuan dari Albert Einstein ini. Dia terkenal orangnya jenius. Makanya di sini dia memberikan judul dari resensinya tuh ilmuwan yang brilian. Judul bukunya sendiri apa nih? Siapakah Albert Einstein itu? Nggak pakai itu. Siapakah Albert Einstein? Penerbitnya PT Gramedia Widya Sarana Indonesia. Jadi dia nyebutin data-data dari bukunya ya. Ada judul buku, penerbit, penulis, terus ilustrasi. Ilustrasi ini biasanya dia yang mengilustrasikan, atau berarti di bukunya ini ada gambar-gambar ya. Nah, yang membuat gambar-gambar itu namanya ilustrator. Ilustrasinya Robert Andrew Parker. Nah, ini disebutin juga. Cuman di sini kurang disebutin bukunya berapa halaman gitu ya. Nah, ini mau dibacain bareng-bareng atau baca sendiri-sendiri aja nih? Atau mungkin ada yang lagi free, bisa dibacain. Ada yang mau bacain nggak? Atau mungkin lagi pada masih sibuk sambil kerja, ya kita baca bareng-bareng aja ya. Kita baca bareng-bareng. Oke, kita baca bareng-bareng aja. Nah, dari berapa paragraf ya di sini ya? 1. Ada 7 paragraf. Nah, kita identifikasikan dulu nih. Tadi kita kan belajar kan tentang bagaimana sih cara membuat pembukaan resensi dari sebuah buku. Kita cari di sini. Biasanya resensi itu kan berada di resensi pembukaan itu kan berada di awal-awal artikel ya, mungkin di paragraf pertama kedua atau paragraf pertama kedua ketiga gitu. Kalau di sini sepertinya paragraf 1 sampai ketiga ini termasuk pembukaan ya. Ya. Jadi tadi di kalau umpamanya masih ingat yang saya jelasin di poin-poin penting sebuah resensi, di pembukaan itu intinya dia menceritakan tentang penulisnya atau tentang pengarangnya. Kalau di sini dia langsung menceritakan tentang Einstein-nya ya. Kalau bisa dilihat di sini di paragraf pertama kedua dia langsung menceritakan tentang si Einstein-nya.
Tapi sebelumnya di paragraf pertama ini pembukaan ya, menceritakan tentang, dia tidak menyebutkan tapi dia menceritakan tentang apa ya namanya kalau kayak gini ya, bagian pembukaan, bagian pengenalan. Nah itu. Terus di bagian pembuka ini dia menceritakan mengenai bagaimana cara kita mengidentifikasi Einstein, karena kan dia bukunya ini judulnya Siapakah Albert Einstein itu. Nah, di paragraf pertama, kedua, ketiga ini kita diajak untuk melihat sekeliling kita dahulu untuk mengenalkan Einstein ya. Nah, di sini contohnya gimana sih, Miss? Nggak paham nih, Miss, maksudnya. Nah, saya jelasin di sini dulu. Di paragraf pertama, dia kan menyebutkan, bukan di sini kan tidak ada menyebutkan langsung siapa sih Einstein itu, nggak ada kan di paragraf pertama kan. Tapi di paragraf pertama ini mengarahkan kita untuk mengetahui. Coba perhatikan, ada pesawat, pasti mamanya tahu kan pesawat, pasti kan pesawat, hampir semua orang sudah tahu pesawat. Terus dia diceritain pesawat tersebut bergerak lambat sekali. Itu kan. Nah, kalau kita di bumi, misal kita berdiri aja, terus kita ada pesawat lewat di depan kita, di atas kita gitu. Nah, pesawat kan kelihatannya kecil, terus jalannya lama sekali gitu kan. Jalannya lama sekali. Maksudnya kita bisa melihat karena kelihatan kecil, jalannya lama. Padahal kalau kita naik pesawat, padahal pesawat itu kan dia kecepatannya kan, kalau di sini dijelasin 800 km per jam tuh, bayangin. Padahal bayangin aja ya, jarak antara Surabaya Bandung itu 600 km. Sedangkan di sini pesawat itu melaju dalam kecepatan 800 km per jam. Berarti kalau saya naik pesawat dari Bandung ke Surabaya itu cuma 1 jam. Bener kan ya? Nah, tapi kalau kita berada di dalam pesawat, kelihatannya gimana? Ya kayaknya kita diem aja kan, nggak kerasa kalau kita sedang bergerak kan. Nah, itu beda. Nah, di paragraf pertama ini dia tidak langsung menyebutkan Einstein adalah siapa lahir di mana, enggak kan, tapi dia mengarahkan kita dulu, mengenalkan kita dengan yang ada di sekitar kita. Jadi ini masih pembukaan ya. Kemudian paragraf kedua, selain dia menjelaskan membuat apa ini namanya, membuat contoh pesawat tadi, dia juga menjelaskan pernah tahu listrik nggak? Nah, listrik ini pasti kita tahu semua kan, listrik ada di sekitar kita. Terus jarum kompas. Nah, jadi di paragraf pembuka ini, si previewnya, pembuat resensinya, dia tidak langsung menceritakan kembali isi bukunya, tapi dia kayak membuat pengenalan, pembukaan dulu. Ini mamanya sambil baca nggak? Kalau mamanya sambil baca, di sini ada salah ketik ya. Di paragraf 1, 2, 3 ini ternyata dia ditulis double nih. Di sini juga ditulis double kan? Nah, ya.
cuman ini aja, paragraf 1 sampai ketiga ini dia double, yang lainnya enggak. Berarti ini saya coret aja ya salah satunya ya. Nah, kita mulai baca yang ini. Jadi paragraf pembuka kenapa? Jadi paragraf pembuka ini di paragraf pertama ya, dia memperkenalkan, dia tidak langsung menyebutkan Einstein itu siapa, tapi dia membuat pengenalan dulu ke kita. Terus kemudian di paragraf kedua, jadi ini paragrafnya ada berapa nih? 4 ya, 1, 2, 3, 4, ada 4, 5. Jadi paragraf 1 sampai ketiga yang awal tadi saya coret ya, karena dia double di kedua. Oke. Kemudian kita lanjut ke paragraf kedua ya. Di paragraf kedua ini dia sudah mulai menceritakan tentang Einstein ya. Mulai dari rasa penasarannya dia mulai penasaran dengan listrik, jarum kompas, terus seluk-beluk angkasa. Ini sudah mulai menceritakan tentang bukunya nih, sudah, karena dia sudah menceritakan tentang Einstein-nya. Ini ya. Di paragraf kedua dia sudah menceritakan Einstein itu dia sudah sering berbaring di rumput, memandangi langit sambil berpikir seberapa jauh, bla 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 bla. Nah, sampai dia menceritakan dari rasa penasaran itulah Einstein kemudian bisa menerangkan berbagai hal yang tidak pernah dipikirkan ilmuwan sebelumnya. Ini sudah beranjak ke isi ya, karena dia sudah mulai menceritakan Einstein-nya. Ini juga ke isi. Paragraf ketiga juga isi ya. Kita baca dulu deh. Paragraf ketiga, 4 ini juga menceritakan isinya. Paragraf ketiga ini dia juga sudah menceritakan Einstein, penemu bom atom yang cinta damai ini digambarkan dengan rambut acak-acakan dan baju kedodoran. Ini sudah menceritakan tentang masa kecilnya dan intinya menceritakan tentang Einstein lah ya. Ini diambil dari buku nih pastinya. Miss kok tahu Miss kalau itu diambil dari buku gitu? Karena judulnya tadi kan siapakah Albert Einstein? Kalau masih ingat, berarti kan kalau kita main tebak-tebakan aja, menebak gitu, berarti kan isi dari buku itu kan menceritakan tentang Einstein kan. Nah, sedangkan di paragraf kedua sampai ke 4 ini kan dia menceritakan tentang Einstein kan. Nah, ini bisa kita ambil kesimpulan kalau ini tuh merupakan isi dari
buku atau sinopsisnya, bisa kita bilang kayak gitu. Kemudian di paragraf keempat ini juga masih menjelaskan tentang Einstein ya, yaitu matematikanya adalah pelajaran yang paling dia sukai. Iya, dia banyak menemukan banyak teori-teori baru ya, Mbak Aisyah. Karena pelajaran matematika nggak perlu menghafal gitu ya, tapi membutuhkan analisa juga ya kalau matematika ya. Nah, ini juga dia, Albert Einstein meyakini bahwa imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Karena pengetahuan itu biasanya muncul dari imajinasi. Sebenarnya ya, kalau matematika itu nggak perlu ngapalin rumus juga. Sebenarnya kalau tahu definisi dan basicnya. Tapi biasanya nih banyak orang yang nggak suka matematika loh Mbak Aisyah, jangan salah. Saya kan juga ngajar matematika ya di sini gitu. Udah deh, kalau pelajaran matematika itu aduh, udah benar-benar harus pelan-pelan banget nih menjelaskannya. Karena ya agak sedikit ruwet gitu. Itulah. Nah, kemudian ini pada baca kan ya, nggak pada tidur kan? Weh. Saya juga suka matematika sih, karena matematika itu pasti ya. Jadi ya satu tambah satu ya dua gitu kan, nggak nebak-nebak gitu. Beda kalau pelajaran yang lain gitu kan, apalagi bahasa Indonesia kan suka nebak-nebak gitu kan. Beda kalau matematika tuh enak gitu. Nah, itulah, si Albert Einstein itu biasanya dia juga terkenal punya IQ tinggi ya, kalau nggak salah IQ-nya berapa ya, 170 atau berapa gitu lupa sih. Nah, itu bener Mbak Siti no. Kalau bahasa Indonesia itu mesti teliti, jangankan beda pertanyaan, beda tanda baca aja sudah beda arti loh. Contohnya beda penempatan koma itu sudah beda arti. Contohnya ya, eh, jangan malu-malu kucing sama jangan malu-malu kucing. Nah, itu padahal saya beda penempatan koma aja. Yang satunya komanya sebelum kucing, yang satunya setelah kucing, tapi sudah berbeda arti kan ya. Kayak jangan malu-malu kucing, titik, jangan malu-malu kucing intinya. Sedangkan jangan malu-malu, koma, kucing. Nah, sudah berbeda arti ya, itu bahasa Indonesia tuh. Di situ seninya tuh. Atau mungkin ada yang punya contoh lain tuh. Beda penempatan tanda koma aja udah beda arti ya. Apalagi ya contohnya ya. Nah, mungkin nanti mamanya lebih kreatif tuh. Itu salah, itu yang saya paling ingat. Nah, ini Mbak Siti nih. Ayo makan kakek. Ayo makan kakek gitu ya. Berarti ngajak makan ya. Kalau ayo makan kakek, berarti kita mau makan kakek nih. Nah, ini juga. Itu serunya bahasa Indonesia di situ ya. Seru-seru menjebak.
Balik lagi nih, tinggal sedikit lagi. Setelah isi dia harus ada penutup. Penutup resensi tadi kan dijelasin, kayak saran gitu, buku ini cocoknya dibaca siapa, buku ini keunggulan apa gitu. Di sini kita bisa dapat penutupnya itu di sini. Saya garis bawahi ya. Nah, di paragraf terakhir si penulis menjelaskan, buku yang dilengkapi dengan ilustrasi yang menarik ini membantu kita mengenal lebih dekat dengan si manusia brilian ini, Albert Einstein. Berarti dia mengomentari keunggulannya ya. Dia kayak merekomendasikan buku ini bagus loh karena ada gambar-gambarnya, ada ilustrasinya. Nah, itu dia di penutupnya memberikan kayak penilaian gitu intinya. Nah, itu kira-kira dari yang saya jelasin sama contoh ini ada yang masih bingung nggak ya?